Seberapa sering lansia harus mandi sebenarnya bukan pertanyaan dengan satu jawaban yang pasti. Tapi menariknya, ini juga bukan hal yang sering dibicarakan, padahal cukup penting. Ada yang beranggapan bahwa mandi setiap hari adalah sebuah keharusan, sementara yang lain justru percaya bahwa mandi lebih jarang bisa lebih baik, terutama di usia lanjut. Saat kita menua, kebutuhan tubuh pun berubah, termasuk dalam hal kebersihan pribadi. Mandi bukan lagi sekadar rutinitas, tapi juga berkaitan erat dengan kesehatan kulit, kondisi medis, dan rasa nyaman secara keseluruhan. Jadi, kalau Anda pernah bertanya-tanya, sebenarnya seberapa sering sih saya perlu mandi? Anda sedang berada di tempat yang tepat. Dalam video ini, kita akan membahas berapa kali idealnya lansia mandi menurut rekomendasi para ahli medis. Kita juga akan mengungkap alasan kenapa mandi setiap hari justru bisa membawa risiko tertentu, terutama bagi kulit yang menua. Akan ada pembahasan seputar bagaimana penuaan memengaruhi kondisi kulit, serta tips menjaga kebersihan tubuh tanpa harus mandi penuh setiap hari. Bahkan, kita juga akan membahas beberapa alternatif yang ternyata bisa sama efektifnya dalam menjaga kesegaran dan kenyamanan. Setelah menonton, Anda akan memiliki gambaran yang lebih jelas tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan tubuh Anda, bukan sekadar ikut-ikutan kebiasaan lama, tapi benar-benar menyesuaikan dengan kesehatan dan kenyamanan pribadi. Jadi, tetap bersama saya sampai akhir, karena informasi ini bisa mengubah cara Anda memandang rutinitas harian Anda, dan siapa tahu, membuat hari-hari Anda jadi lebih nyaman dan menyenangkan. Sekarang, mari kita mulai. Mari, nomor 1. Kesehatan kulit berubah seiring bertambahnya usia. Pernahkah Anda keluar dari kamar mandi, mengeringkan diri dengan handuk, lalu merasa kulit Anda lebih kering dari biasanya? Mungkin terasa kencang, sedikit gatal, atau Anda mulai melihat serpihan kecil di lengan dan kaki. Dulu tidak seperti ini kan? Tapi seiring waktu, kulit kita kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan kelembapan seperti dulu. Yang sering tidak disadari banyak orang adalah bahwa kulit yang menua membutuhkan perhatian khusus, termasuk dalam hal seberapa sering kita mandi. Seiring bertambahnya usia, kulit kita menjadi lebih tipis dan memproduksi lebih sedikit minyak alami. Ini membuatnya lebih rentan terhadap kekeringan, iritasi, bahkan pecah-pecah. Dan ketika Anda menambahkan air panas dan sabun ke dalam campuran, yang malah mengikis kelembapan alami itu, masalahnya bisa makin parah. Banyak orang lanjut usia akhirnya bergantung pada lotion dan krim hanya untuk mengurangi rasa kering yang mengganggu setelah mandi. Kalau Anda merasa kulit Anda terasa lebih rapuh dari biasanya, itu bukan imajinasi Anda. Lapisan pelindung kulit yang dulu menjaga kelembapan dan melindungi dari iritasi memang melemah seiring waktu. Jadi kalau Anda sering merasa kulit Anda kering, gatal, atau lebih sensitif dari biasanya, pertimbangkan ini. Setiap kali Anda mandi, Anda menghilangkan minyak alami yang dibutuhkan tubuh Anda. Bagi orang yang lebih muda, minyak itu mudah kembali. Tapi bagi lansia, proses itu jauh lebih lambat. Itulah sebabnya banyak ahli kulit menyarankan agar lansia mandi lebih jarang dan menggunakan sabun tanpa pewangi, serta bahan kimia keras yang bisa mengganggu keseimbangan alami kulit. Mandi tetap penting, tentu saja. Tapi mengubah frekuensi dan cara kita mandi bisa membuat perbedaan besar dalam kesehatan dan kenyamanan kulit kita. Ini bukan tentang berhenti mandi, tapi tentang menemukan ritme yang tepat, yang membuat kita tetap bersih, segar, dan tetap menjaga kulit kita tetap sehat seiring bertambahnya usia. Dan dalam hal menjaga kebersihan, masih banyak hal lain yang perlu kita perhatikan. Bukan hanya kulit yang kering. Nomor 2. Pentingnya memahami kebutuhan kebersihan pribadi. Tidak semua orang perlu mandi setiap hari. Mungkin terdengar mengejutkan, tapi bagi banyak lansia, kebiasaan mandi harian justru bisa lebih merugikan daripada menguntungkan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami banyak perubahan. Mulai dari seberapa banyak kita berkeringat, seberapa aktif kulit memproduksi minyak, hingga seberapa cepat tubuh kita mengumpulkan kotoran dan bakteri. Jadi, meskipun bagi orang dewasa mudah mandi setiap hari mungkin terasa wajib agar tetap segar, rutinitas yang sama belum tentu cocok atau bahkan sehat untuk mereka yang sudah lanjut usia. Salah satu hal terpenting dalam menentukan frekuensi mandi adalah kebutuhan alami tubuh kita. Ada orang yang memang berkeringat lebih banyak, entah karena aktivitas fisik,
cuaca panas, atau karena sering berada di luar ruangan. Tapi untuk banyak lansia, produksi keringat secara alami menurun. Kelenjar keringat jadi tidak seaktif dulu, dan bau badan pun biasanya tidak setajam saat masih muda. Nah, coba bayangkan seperti ini. Saat masih muda, mungkin Anda terbiasa langsung mandi begitu pulang kerja karena tubuh penuh keringat dan debu. Tapi sekarang, aktivitas harian Anda mungkin lebih tenang. Banyak lansia lebih sering menghabiskan waktu di rumah, berjalan santai di sekitar taman, atau duduk membaca buku favorit. Dan mereka pun mulai menyadari bahwa meski tidak mandi setiap hari, tubuh mereka tetap terasa bersih dan nyaman. Itu bukan karena mereka malas, tapi karena memang kebutuhannya sudah berubah. Satu hal yang juga sering dilupakan, menjaga kebersihan bukan hanya soal mandi. Mengganti pakaian secara teratur, terutama pakaian dalam dan kaus kaki, berperan besar dalam menjaga kebersihan tubuh. Kalau Anda rajin ganti baju dan tetap menjaga rutinitas kebersihan lainnya, tubuh Anda tetap bisa terasa segar meski tidak mandi tiap hari. Kenyataannya, keharusan mandi setiap hari itu lebih merupakan kebiasaan sosial daripada kebutuhan biologis. Yang penting adalah memahami bahwa tubuh kita berubah, dan apa yang dulu terasa wajib, sekarang mungkin tidak lagi. Tubuh Anda tahu apa yang dibutuhkannya, dan kadang yang dibutuhkan hanyalah sedikit penyesuaian. Nomor 3, risiko mandi berlebihan. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa mandi setiap hari adalah hal yang wajib. Tapi bagaimana kalau saya bilang, terlalu sering mandi justru bisa membahayakan tubuh Anda? Terutama bagi lansia, kebiasaan ini bisa membawa dampak kesehatan yang tidak terduga. Bukan cuma sekadar kulit kering, tapi juga bisa membuat kehidupan sehari-hari jadi lebih tidak nyaman, bahkan meningkatkan risiko infeksi. Kita semua tahu bahwa menjaga kebersihan itu penting, tapi ada titik di mana terlalu bersih justru merugikan. Saat Anda mandi terlalu sering, apalagi dengan air panas dan sabun yang keras, tubuh kehilangan minyak pelindung alaminya. Minyak inilah yang menjaga kulit tetap lembab dan menjadi penghalang alami terhadap kuman, kotoran, dan berbagai iritan dari lingkungan. Saat penghalang ini rusak, kulit jadi rentan, kering, gatal, pecah-pecah, dan lebih dari sekadar tidak nyaman, kulit yang retak bisa menjadi jalan masuk bagi bakteri. Mandi berlebihan juga bisa memperparah kondisi kulit seperti eksim atau psoriasis, membuat gejalanya semakin parah dan menyiksa. Bagi mereka yang memiliki kulit sensitif atau sudah menipis karena usia, frekuensi mandi yang terlalu sering bisa menyebabkan kemerahan, pengelupasan, bahkan ruam yang menyakitkan. Beberapa lansia bahkan melaporkan peningkatan sensitivitas terhadap suhu. Air panas terasa menyengat, udara dingin pun terasa lebih menusuk. Ini terjadi karena kemampuan kulit untuk mempertahankan kelembapan sudah terganggu. Yang sering terlupakan, tubuh kita sebenarnya memiliki sistem pertahanan alami yang luar biasa, termasuk koloni bakteri baik yang hidup di kulit. Mereka membantu menjaga keseimbangan dan melindungi kita dari mikroba berbahaya. Sayangnya, mandi terlalu sering, terutama dengan sabun antibakteri, dapat mengganggu keseimbangan ini dan justru membuat tubuh lebih rentan terhadap infeksi. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Lebih banyak, tidak selalu lebih baik. Jika Anda mulai merasa kulit Anda gatal, kering, atau mudah iritasi setelah mandi setiap hari, mungkin sudah saatnya mengevaluasi ulang rutinitas Anda. Kebersihan tetap penting, tapi merawat tubuh dengan bijak berarti menjaga keseimbangan alami kulit, bukan menghilangkannya. Nomor 4, pentingnya membersihkan area-area kunci setiap hari. Meskipun tidak semua orang perlu mandi dari ujung kepala sampai kaki setiap hari, ada beberapa bagian tubuh yang wajib banget untuk dibersihkan secara rutin. Area seperti wajah, ketiak, selangkangan, dan kaki adalah bagian yang paling rentan terhadap penumpukan keringat, bakteri, dan bau tak sedap. Jadi, meskipun Anda memutuskan untuk tidak mandi penuh hari ini, bukan berarti Anda harus mengabaikan kebersihan. Ketiak misalnya, bagian ini punya konsentrasi kelenjar keringat yang tinggi. Walaupun produksi keringat bisa menurun seiring bertambahnya usia, bakteri tetap aktif bekerja. Ketika keringat menumpuk, bau badan bisa muncul dan mengganggu kenyamanan. Cukup dengan mencuci ketiak menggunakan sabun lembut dan air hangat, Anda sudah bisa mengusir bakteri penyebab bau dan menjaga kesehatan kulit. Area selangkangan juga butuh perhatian khusus.
Kelembapan berlebih di sini bisa memicu iritasi, rasa tidak nyaman, bahkan infeksi jamur. Tapi jangan khawatir, cukup bersihkan dengan waslap hangat atau tisu pembersih yang lembut setiap hari, praktis dan tetap efektif. Wajah pun tak boleh dilupakan. Sepanjang hari, wajah kita terpapar minyak, kotoran, dan polusi. Membersihkan wajah dengan air hangat atau sabun ringan bisa membantu menjaga pori-pori tetap bersih dan kulit terasa segar. Dan jangan lupakan kaki. Terutama bagi lansia, menjaga kebersihan kaki sangat penting. Kebersihan kaki bisa membantu mencegah infeksi, terutama jika ada masalah kesehatan seperti diabetes atau gangguan sirkulasi. Pastikan kaki tetap bersih dan kering setiap hari agar tetap sehat dan nyaman. Untuk yang punya keterbatasan fisik atau kesulitan mandi di kamar mandi, jangan khawatir. Alternatif seperti waslap lembab, tisu pembersih, atau sabun tanpa bilas bisa jadi solusi jitu. Anda tetap bisa menjaga kebersihan tanpa harus repot-repot mandi penuh. Intinya, menjaga kebersihan bukan soal seberapa sering kita mandi, tapi bagaimana kita merawat bagian-bagian tubuh yang benar-benar perlu perhatian ekstra. Dengan pendekatan yang tepat dan fokus, kita bisa tetap merasa bersih, sehat, dan nyaman, tanpa harus mengorbankan kelembapan alami kulit. Nomor 5. Kondisi medis dan masalah mobilitas penting. Bagi banyak lansia, mandi bukan lagi aktivitas yang bisa dilakukan dengan mudah. Seiring bertambahnya usia, berbagai kondisi medis seperti radang sendi, gangguan keseimbangan, atau nyeri kronis bisa membuat kegiatan yang dulu terasa ringan, ini menjadi sangat menantang. Bahkan, bagi sebagian yang hidup dengan gangguan kognitif seperti demensia, aktivitas mandi bisa memicu kebingungan atau kecemasan yang cukup besar. Apa yang dulu merupakan rutinitas harian kini bisa menjadi sumber stres, baik secara fisik maupun emosional. Rasa takut jatuh adalah salah satu alasan utama mengapa banyak lansia enggan untuk mandi secara rutin. Permukaan kamar mandi yang licin, ditambah dengan tubuh yang lebih rapuh atau keseimbangan yang menurun, membuat risiko kecelakaan menjadi nyata. Untuk mengurangi risiko ini, banyak lansia menggunakan alat bantu seperti kursi mandi, pegangan dinding, atau bahkan meminta bantuan dari pengasuh. Alternatif seperti mandi busa atau membersihkan tubuh dengan lap hangat juga bisa menjadi pilihan yang aman sekaligus menyegarkan, terutama jika mandi penuh terasa terlalu berat. Selain itu, kondisi seperti inkontinensia membuat beberapa lansia perlu mandi lebih sering. Dalam situasi seperti ini, kebersihan tetap menjadi prioritas, namun perawatan kulit juga harus diperhatikan. Terlalu sering mandi bisa menyebabkan kulit menjadi kering atau iritasi, terutama jika menggunakan sabun yang keras. Menggunakan sabun lembut, menghindari pewangi yang kuat, dan rutin mengoleskan pelembab bisa membantu menjaga kelembapan kulit tanpa mengorbankan kebersihan. Pada akhirnya, tidak ada aturan mutlak soal frekuensi mandi bagi lansia. Semua bergantung pada kondisi kesehatan masing-masing, rasa nyaman, serta faktor keamanan. Jika aktivitas mandi mulai terasa sebagai beban, bukan berarti harus dihindari sepenuhnya. Dengan penyesuaian yang tepat, baik dalam rutinitas, alat bantu, maupun pendekatan emosional, setiap lansia tetap bisa merasa bersih dan terjaga, sambil mempertahankan kenyamanan dan martabat mereka. Nomor 6. Alternatif untuk mandi setiap hari. Mandi setiap hari tidak selalu menjadi keharusan, terutama bagi lansia yang menghadapi tantangan seperti kulit kering, keterbatasan mobilitas, atau kelelahan fisik. Namun, menjaga kebersihan tetap penting. Untungnya, ada banyak alternatif yang bisa digunakan untuk tetap merasa segar dan bersih tanpa harus menjalani mandi penuh setiap pagi. Menyesuaikan rutinitas kebersihan dengan kebutuhan dan kenyamanan masing-masing individu adalah langkah yang bijak, terutama saat usia membawa perubahan pada tubuh dan energi kita. Salah satu metode yang cukup populer dan efektif adalah mandi busa menggunakan waslap hangat. Ini memungkinkan pembersihan tubuh tanpa harus berada di bawah pancuran. Area penting seperti wajah, leher, ketiak, selangkangan, dan kaki dapat dibersihkan dengan sabun lembut atau larutan pembersih tanpa perlu membilas seluruh tubuh. Cara ini sangat cocok bagi lansia yang tidak nyaman berdiri terlalu lama atau memiliki keterbatasan fisik tertentu. Selain tetap menjaga kebersihan, metode ini juga membantu mempertahankan minyak alami kulit agar tidak terlalu kering. Produk pembersih tanpa bilas seperti tisu tubuh khusus lansia atau busa pembersih juga menjadi alternatif yang praktis.
Produk ini dirancang khusus untuk kulit sensitif dan tidak memerlukan air sama sekali. Banyak fasilitas perawatan lansia telah lama mengandalkan solusi ini karena keefektifannya dalam menjaga kebersihan harian tanpa perlu proses mandi tradisional yang kadang melelahkan atau berisiko bagi lansia dengan mobilitas terbatas. Tak kalah penting, ada juga pilihan seperti sampo kering untuk merawat kebersihan rambut tanpa mencucinya setiap hari. Rambut yang terlalu sering dicuci dapat kehilangan kelembapan alaminya, sehingga sampo kering atau hanya membilas dengan air beberapa hari sekali bisa menjadi solusi ideal. Intinya, menjaga kebersihan tidak selalu berarti harus mandi setiap hari. Yang terpenting adalah menyesuaikan cara-cara tersebut dengan kondisi tubuh, kebutuhan kulit, dan kenyamanan pribadi, agar kebersihan tetap terjaga tanpa mengorbankan kesehatan maupun keselamatan. Setelah membahas berbagai aspek seputar kebiasaan mandi pada lansia, satu hal menjadi jelas. Tidak ada aturan baku yang berlaku untuk semua orang. Rutinitas mandi yang ideal sangat bergantung pada kondisi kesehatan individu, kenyamanan pribadi, dan kebutuhan kebersihan masing-masing. Bagi sebagian lansia, mandi setiap hari tetap menjadi bagian penting dari keseharian. Namun, bagi yang menghadapi masalah kulit kering, keterbatasan mobilitas, atau kondisi medis tertentu, mandi 2 hingga 3 kali seminggu, ditambah dengan pembersihan ringan harian, bisa menjadi pilihan yang lebih tepat dan aman. Hal yang penting untuk diingat adalah bahwa menjaga kebersihan bukan berarti harus selalu mandi penuh setiap hari. Langkah-langkah sederhana seperti menggunakan sabun yang lembut, memilih pembersih tanpa bilas, atau mengganti sebagian mandi dengan lap hangat bisa memberikan hasil yang sama baiknya, tanpa mengganggu kesehatan kulit atau membuat tubuh merasa lelah. Selain itu, menjaga kebersihan pakaian, mencuci tangan secara teratur, dan membersihkan area tubuh yang penting juga sangat membantu dalam menjaga tubuh tetap segar dan sehat sepanjang hari. Kami ingin mendengar dari Anda, bagaimana kebiasaan mandi Anda berubah seiring waktu? Apakah Anda punya cara-cara khusus untuk tetap merasa segar tanpa harus mandi setiap hari? Bagikan pengalaman, tips, atau hal baru yang Anda pelajari hari ini di kolom komentar. Cerita Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain yang sedang mencari cara terbaik untuk merawat diri mereka dengan lebih bijak. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika Anda merasa kontennya bermanfaat. Terima kasih sudah bersama kami, dan sampai jumpa di video berikutnya.